Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Laili Makfiroh, NIM 2019-2224. Di sini saya akan mempresentasikan dari makalah saya yang berjudul Uang dan Fungsinya dalam Ekonomi Makro Islam, di mana saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai yang pertama, pengertian dan sejarah uang, yang kedua, uang menurut ilmuwan muslim, yang ketiga, kriteria uang dan fungsinya, yang keempat, jenis-jenis uang, yang kelima, mekanisme penciptaan uang, yang keenam, konsep uang dalam ekonomi konvensional dan Islam, yang ketujuh, uang dan pertumbuhan ekonomi, dan yang kedelapan, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penanaman uang. Di mana saya akan share materi terlebih dahulu agar lebih dipahami. Uang dan fungsinya dalam ekonomi makro. Yang pertama saya akan menjelaskan sejarah uang terlebih dahulu ya. Nah, pada awal peradaban manusia itu, kebutuhan manusia itu masih sangatlah sederhana. Dan dulu itu memperoleh makanan itu dengan cara berburu dan berpindah-pindah tempat atau yang bisa disebut juga dengan nomaden. Nah, pada periode ini, manusia itu belum mengenal transaksi jual beli. Namun seiring perkembangan zaman atau peradaban yang semakin maju, membuat satu sama lain mulai saling membutuhkan karena tidak ada individu yang secara sempurna mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Nah, pada tahapan ini, manusia kebutuhannya itu masih sangat tetap sederhana. Namun mereka sudah mulai menyelenggarakan tukar-menukar kebutuhan dengan cara barter. Dengan seiring semakin kompleksnya kebutuhan, sehingga menimbulkan kendala utama dalam pertukaran, yaitu sulitnya mencari kesamaan permintaan atau yang disebut juga dengan double coincidence of wants. Nah, untuk mengatasi kendala yang muncul akibat sistem barter, baru dipikirkanlah suatu komoditas yang dapat digunakan sebagai alat tukar yang lebih efisien dan efektif. Barulah alat tukar ini disebut dengan uang. Uang itu ada uang barang atau commodity money dan uang logam atau metallic money. Atau bisa disebut juga dengan uang logam dan uang kertas. Di mana pengertian uang sendiri itu adalah secara umum, uang dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran barang maupun jasa, di mana dalam perkembangannya uang itu telah berevolusi dari perkembangan tersebut. Uang dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yakni ada uang komoditas, uang giral, uang kertas. Uang komoditas, uang kartal, dan uang giral. Di mana uang komoditas ini adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Akan tetapi, tidak semua barang bisa menjadi uang. Yang kedua itu uang kartal, di mana uang kartal ini adalah pada awalnya itu uang kertas yang kita gunakan saat ini. Dalam pencetakannya pun harus berdasarkan cadangan emas yang disimpan pada bank sentral. Akan tetapi, saat ini pencetakan uang tidak lagi didukung oleh cadangan emas, dan hal ini yang menyebabkan ketidakstabilan nilai uang. Nah, penerimaan secara umum oleh masyarakat atas uang itu didasarkan atas faktor kepercayaan terhadap pemerintah, sehingga uang ini bisa disebut juga dengan fiat money atau uang kepercayaan.
Dan dalam perekonomian modern, uang ini berperan sangat penting bagi semua kegiatan masyarakat, terutama dalam perekonomian. Uang itu sudah merupakan sebuah kebutuhan, bahkan kewajiban dalam perekonomian. Dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa uang ini memiliki banyak manfaat bagi penerima maupun pembayar. Ya, jadi manfaat adanya uang yaitu antara lain, yang pertama, mempermudah untuk memperoleh dan memilih barang dan jasa atas uang yang diinginkan. Yang kedua, mempermudah dalam menentukan nilai barang dan jasa. Yang ketiga, memperlancar proses perdagangan. Dan yang keempat, digunakan sebagai penimbun kekayaan. Nah, uang menurut ilmuwan Muslim. Nah, itu ada 3 yang saya jelaskan, yaitu uang pada zaman Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun. Di mana uang pada zaman Ibnu Taimiyah itu beredar 3 jenis mata uang, yaitu dinar, dirham, dan fulus. Di mana peredaran dinar ini sangatlah terbatas. Sedangkan peredaran dirham ini berfluktuasi dan kadang-kadang juga menghilang. Sedangkan yang beredar luas ini adalah fulus. Nah, fenomena inilah yang kemudian dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah bahwa uang dengan kualitas rendah ini akan menendang keluar uang yang berkualitas baik. Nah, pada zaman pemerintahan Raja Mamluk ini terjadi krisis secara berulang-ulang. Sehingga pada saat itu Ibnu Taimiyah merumuskan secara garis besar ada 5 hal yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama yaitu perdagangan uang akan memicu inflasi, dan yang kedua, hilangnya kepercayaan orang terhadap stabilitas, dan yang ketiga, perdagangan kosmetik itu akan menurun karena kekhawatiran stabilitas nilai uang, dan yang keempat, perdagangan internasional pun menurun, dan yang kelima, logam berharga akan mengalir keluar dari negara. Dan yang kedua ini menurut Al-Ghazali, di mana uang ini dibutuhkan sebagai nilai suatu barang. Menurut beliau, uang itu diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Nah, penjelasannya begini, uang itu tidak mempunyai harga, tetapi jika direfleksikan harga semua barang, uang memberikan kegunaan jika dipergunakan untuk membeli barang. Dan beliau ini memperbolehkan peredaran uang yang tidak mengandung emas dan perak jika pemerintah menyatakan sebagai alat pembayaran resmi. Yang ketiga itu Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, uang itu bisa dikatakan sebagai kekayaan suatu negara yang tidak ditentukan dari banyaknya uang, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara dan neraca pembayaran yang positif. Yang ketiga, kriteria uang. Di mana uang ini harus memiliki kriteria untuk memenuhi persyaratan dengan tujuan agar uang ini dapat diterima oleh semua masyarakat. Ini kriteria uang itu ada 8. Yang pertama itu adanya jaminan. Jadi setiap uang yang diterbitkan oleh pemerintah itu ada jaminan oleh pemerintah. Nah, uang jenis ini baru yang disebut dengan uang fiat atau uang kepercayaan. Yang kedua yaitu diterima secara umum. Yaitu uang ini harus dapat diterima secara umum penggunanya, apakah sebagai alat tukar, penipuan kekayaan, atau sebagai standar pencicilan utang. Yang ketiga, nilainya yang stabil. Nah, nilai uang ini harus memiliki kestabilan dan ketetapan serta fluktuasinya yang sekecil mungkin. Apabila nilai uang ini sering mengalami ketidakstabilan, maka
sulit untuk dipercaya oleh orang yang menggunakannya. Dan yang keempat, mudah disimpan. Mudah disimpan dalam artian uang ini dapat masuk di berbagai tempat, dalam tempat yang kecil pun bisa masuk, namun dalam jumlah yang besar. Yang kelima itu mudah dibawa. Nah, dalam artian kemanapun kita pergi, uang itu dapat dibawa, bahkan dalam uang yang dengan fisik kecil, namun dengan nominal yang besar sekalipun. Yang selanjutnya itu tidak mudah rusak, di mana uang ini harus dari bahan yang baik, yang tidak mudah robek atau luntur, terutama kondisi fisiknya. Karena mengingat frekuensi pemindahan uang dari satu tangan ke tangan yang lainnya tuh sangat berpengaruh besar. Yang selanjutnya mudah dibagi, di mana ke dalam satu unit tertentu dengan berbagai nominal yang ada guna kelancaran dalam melakukan transaksi, mulai dari nominal yang kecil sampai nominal yang besar sekalipun. Yang terakhir yaitu penawarannya harus elastis, di mana agar perdagangan dan usaha menjadi lancar dengan jumlah uang yang beredar di masyarakat itu harus mencukupi. Yang secara umum fungsi uang. Fungsi uang itu terbagi menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan uang. Di mana fungsi asli uang itu ada 3, yaitu sebagai alat tukar-menukar atau medium of change, di mana uang yang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang ataupun jasa agar lebih mudah dan efisien. Yang kedua itu sebagai satuan hitung, yaitu dengan adanya uang, maka nilai suatu barang dinyatakan dengan harga yang mencerminkan nilai barang. Dan dengan adanya uang memudahkan dalam mengambil keputusan ekonomi. Yang ketiga yaitu sebagai alat penyimpan nilai atau store of value, di mana uang yang kita miliki ini dapat disimpan dan digunakan di waktu yang akan datang karena sifatnya itu liquid, yaitu mudah ditukarkan dengan barang. Fungsi turunan uang, di mana fungsi turunan uang itu ada 5, yaitu sebagai alat pembayaran yang sah, alat pembayaran utang, sebagai penimbun kekayaan, pemindah kekayaan, dan pendorong kegiatan ekonomi. Untuk memegang peranan penting dalam perekonomian modern saat ini, adapun motif dalam memegang uang yang terbagi menjadi 3, yaitu ada motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulatif. Di mana motif transaksi yaitu kebutuhan uang untuk meningkatkan transaksi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya, semakin tinggi tingkat transaksi yang ditunjukkan oleh besarnya pendapatan nasional, maka semakin tinggi pula kebutuhan masyarakat akan uang. Yang kedua, motif berjaga-jaga, yaitu mengantisipasi keadaan masa depan yang penuh ketidakpastian, di mana dalam artian kita itu perlu mempersiapkan dengan sejumlah uang untuk berjaga-jaga seandainya terjadi masalah di masa depan. Yang ketiga itu motif spekulasi, di mana berarti kita itu dalam mengambil pilihan bentuk kekayaan yang memberikan keuntungan baik secara finansial maupun sosial. Adapun jenis-jenis uang, di mana jenis uang ini terbagi menjadi 3, yaitu menurut bahannya, menurut bahan perbuatan, menurut nilainya, dan menurut lembaga yang mengeluarkan. Di mana jenis uang menurut bahan pembuatannya itu terbagi menjadi 2, yaitu uang logam dan uang kertas.
di mana uang logam adalah uang yang terbuat dari emas atau perak, karena kedua logam ini memiliki cenderung nilai yang stabil dan bentuknya pun mudah dikenali dan sifatnya tidak mudah hancur. Sedangkan uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu yang merupakan alat pembayaran yang sah. Yang kedua, jenis uang menurut nilainya. Menurut nilainya ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu full bodied money dan token money. Di mana full bodied money atau uang penuh, di mana uang penuh adalah nilai uang yang dikatakan penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Sedangkan uang token atau token money atau uang tanda itu apabila nilai tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat, atau dengan kata lain nilai nominalnya itu lebih besar dari nilai intrinsiknya. Yang ketiga itu jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkannya yang terbagi menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang viral. Di mana uang kartal adalah alat berbayar yang sah yang digunakan dalam transaksi sehari-hari. Sedangkan uang giral itu uang yang berupa simpanan atau deposito yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Misalnya itu seperti cek, giro, gitu. Adapun mekanisme penciptaan uang, di mana secara umum dikenal tiga pelaku utama yang berperan dalam penciptaan uang, yaitu otoritas moneter, bank umum, dan masyarakat atau sektor swasta domestik. Di mana secara sederhana otoritas moneter ini menciptakan uang kartal, sementara bank umum menciptakan uang giral dan uang kuasi. Sedangkan masyarakat akan menggunakan uang yang diciptakan oleh otoritas moneter dan bank umum untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Nah, di sini bank sentral itu mempunyai wewenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal yang terdiri atas uang kertas dan uang logam. Di Indonesia ini sebagai kewajiban otoritas moneter terhadap masyarakat dan bank umum yang berupa uang kertas dan uang logam yang berada di luar Bank Indonesia serta simpanan giro Bank Umum di Bank Indonesia. Nah, penciptaan uang ini oleh Bank Umum, di mana Bank Umum ini memiliki kedudukan yang khusus dalam sistem moneter karena memiliki kemampuan untuk menciptakan uang dalam bentuk uang giral dan uang kuasi. Nah, penciptaan uang giral dan uang kuasi ini yang secara umum melalui beberapa cara, yakni ada substitusi, transformasi, dan pemberian kredit. Di mana yang pertama itu substitusi. Di mana melalui proses substitusi ini, seseorang dapat menyetorkan uang kartal ke bank umum dan dimasukkan ke dalam simpanan giro, simpanan tabungan, dan deposito. Yang kedua itu transformasi, di mana melalui proses transformasi ini, bank umum dapat membeli surat-surat berharga dan kemudian membukukan surat-surat berharga yang dibeli ke dalam simpanan giro atas nama yang bersangkutan atau membukukan ke dalam simpanan tabungan ataupun deposito. Dan yang ketiga yaitu pemberian kredit, di mana melalui proses ini bank-bank umum dapat memberikan kredit kepada nasabahnya dan membukukan kredit tersebut ke rekening giro atas nama debitur yang menerima kredit tersebut. Lalu adapun konsep uang dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, di mana dalam ekonomi Islam konsep uang itu sangat jelas dan tegas bahwa uang itu adalah uang. Uang itu bukan kapital. Sedangkan ekonomi konvensional mengatakan
bahwa uang ini tidak jelas. Nah, istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai kapital. Nah, dalam ekonomi Islam, uang ini sifatnya itu flow konsep, yaitu harta yang tidak boleh ditumpuk, tetapi harus disirkulasikan. Sedangkan ekonomi konvensional ini sifatnya stok konsep. Seperti yang tertera pada tabel, sudah terlihat perbedaan konsep uang dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, di mana dalam konsep Islam, uang itu tidak identik dengan modal, dan uang itu adalah public goods. Uang itu flow konsep, dan modal adalah stok konsep. Sedangkan konsep konvensional, uang itu sering diidentikan dengan modal. Uang adalah private goods, uang adalah flow konsep bagi Fisher, seperti rumus yang ada tadi itu MP sama dengan PT, di mana M itu jumlah uang, V itu tingkat perputaran uang, sama dengan P. P itu tingkat harga barang dikalikan dengan jumlah barang yang diperdagangkan atau T. Nah, modal adalah stok konsep bagi Cambridge School. Nah, dari uraian di sini, atas konsep uang dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, jelas kita tidak boleh gegabah untuk mengatakan bahwa perbedaan ekonomi konvensional dan Islam itu dipandang sebagai flow konsep, dan konvensional memandang uang sebagai stok konsep, di mana uang yang ketika mengalir adalah public goods atau flow konsep, ketika mengendap kepemilikan seseorang itu disebut stok konsep. Nah, uang tersebut menjadi milik pribadi atau juga disebut private good. Nah, selanjutnya ada uang dan pertumbuhan ekonomi, di mana ada kaitan antara uang dengan pertumbuhan ekonomi secara makro. Karena memang uang ini merupakan unsur penggerak perekonomian yang utama. Karena jika uang yang dipegang masyarakat merupakan uang dengan nominal kecil, artinya pendapatan pun kecil. Akibatnya apa? Kecepatan peredaran uang jadi makin besar. Dan begitu pun sebaliknya. Jika masyarakat memegang uang dalam nominal yang besar, maka pendapatan juga besar, sehingga kecepatan peredaran uang semakin rendah. Nah, dilihat dari peranannya, uang ini merupakan penggerak perekonomian secara makro. Gangguan dalam aspek pertumbuhan ekonomi makro ini dapat dipastikan ada kaitannya dengan persoalan keuangan. Nah, pertambahan jumlah uang yang beredar akan memicu terjadinya inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat, sehingga akan menambah angka kemiskinan dan pengangguran. Dan di samping itu, inflasi itu juga mempengaruhi nilai tukar mata uang dan serta berdampak pada daya saing produk di pasar dunia melalui ekspor dan impor. Nah, adapun faktor-faktor permintaan uang dan penawaran uang. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor permintaan uang terlebih dahulu, di mana permintaan ini diartikan sebagai kebutuhan masyarakat akan uang tunai. Di sini faktor-faktor permintaan uang itu ada 4, yaitu adanya keinginan manusia dalam memegang uang untuk memenuhi kebutuhannya, lalu adanya pendapatan, dan selera konsumen dan motif memegang uang seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Lalu adapun faktor penawaran uang, di mana penawaran uang ini merupakan jumlah uang kartal dan uang viral yang beredar di masyarakat. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang juga ada 4, yaitu semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka semakin banyak uang beredar karena semakin seringnya melakukan transaksi. Dan yang kedua, semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin sedikit jumlah uang yang beredar. Dan yang ketiga, semakin banyak atau padatnya jumlah penduduk, maka
semakin banyak dan cepat beredar uang tersebut. Dan terakhir yaitu keadaan geografis di perkotaan akan lebih cepat dan lebih banyak jumlah uang yang beredar dibandingkan perdesaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun kolami wa maesturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.